Halo, kali ini saya akan sharing tentang bias emitor di rangkaian transistor ya. Jadi secara umum rangkaiannya seperti ini. Jadi biasanya ada VCC saja yang berfungsi untuk supply baik kolektor dan basis. Kali ini ada VEE. Jadi digunakan untuk mensuplai emitor. Jadi VCC digunakan untuk berfungsi sebagai tegangan pensuplai kolektor. VEE itu pensuplai emitor. Atau kalau dilihat dari arahnya ini menarik arus dari basis ke emitor seperti itu ya. Baik, perhatikan groundnya di sini ya. Groundnya di sini. Jadi praktis di sini VBB tidak ada. Jadi biasnya menggunakan emitor ya, sesuai dengan namanya bias emitor. Oke, bagaimana kita mencari arus emitor seperti ini? Nah, kita bisa menggunakan loop ini ya, loop di rangkaian basis. Itu kita tahu ada dua cara. Jadi cara pertama sebenarnya caranya satu, tapi ada pendekatannya. Nah, ini cara pendekatan dan pengabaian. Oke, sesuai keahlian kita. Oke, jadi kita tulis dulu IBRB ya, kita mulai dari sini. IBRB, kita punya VBE, ketemu positif dulu, kemudian ketemu IERE, dan kita punya min VEE. Jadi karena ketemu negatif dulu sama dengan 0, kita menggunakan Kirchhoff tegangan ya, loop. Nah, di sini IB kita abaikan karena nilainya kecil ya. Nanti kita di contoh kita akan lihat nilainya berapa. Jadi ini IB nilainya kecil, sehingga kita hanya menggunakan VBE, IRE, dan VE saja, sehingga kita punya IERE sama dengan VEE min VBE. Jadi VEE min VBE di situ. Baik, sehingga kita akan punya IE adalah VEE bias emitor, suplai untuk emitor, dikurangi VBE tegangan alami dari transistor itu tergantung jenisnya, silikon 0,7 volt, germanium 0,3 volt, dibagi dengan RE di sana. Kita punya persamaan ini. Nah, kok bisa itu jadi pendekatan? Iya, sebenarnya ini lebih ke pengabaian ya. Jadi IB-nya diabaikan. Baik, kita punya sebenarnya IE ini kan IB plus IC ya, IB plus IC. Kemudian IE itu kita dekati dengan nilai IC saja. Jadi IE sendiri, IC sendiri adalah beta IB, sehingga IE didekati dengan beta IB. Setelah dipakai untuk menghitung IE-nya atau IC-nya, jadi setelah IB ini dipakai kemudian dibuang. Ya, pengabaian. Setelah dipakai dibuang. Ya, oke, sehingga kita balik. Oke, tapi di sini tadi kan ada IB gitu ya. Maka jika kita tidak abaikan, ya, walaupun tetap didekati karena nanti seperti ini, IB-nya adalah IE per beta. Jadi IB adalah IE per beta. Nah, ini bisa kita gunakan untuk persamaan yang lebih eksak karena ini pendekatannya seperti ini. Jadi sama pada dasarnya IB, RB, VBE, tetapi IB-nya tidak dibuang. IB-nya kita ganti dengan IE per beta. Jadi IE per beta, RB plus VBE dan seterusnya. Kita punya IE-nya adalah ya RB per beta, kemudian sama RE ya. Jadi IE-nya dikeluarkan, kemudian VE dan VBE dipindah ke ruas kanan. Kita punya rumus yang lebih eksak seperti ini. Kok dibilang lebih eksak? Karena IE-nya sendiri sebenarnya juga pendekatan terhadap IC. Tapi ini jika ingin lebih tepat lagi, kita bisa pakai rumus yang ini. Baik, seperti itu. Oke, baik. Kemudian bagaimana dengan VC? Nah, VC itu kita lihat dari sini. Bisa lihat dari sini juga ya sebenarnya. Nah, tapi kita cari jalur yang enak. VC adalah tegangan titik C terhadap
ground. Jadi kita bisa lewat sana, tapi lebih enak lewat sini. Oke, di sini hanya ada RC dan VCC, sehingga kita bisa menulis VC adalah VCC dikurangi CRC, seperti itu. Jika ini kita terapkan di rangkaian yang sudah ada nilainya, jadi nilai resistornya seperti itu, kemudian penguatannya seperti ini, dan VCC dan VE nya sudah ada nilainya juga, maka kita bisa hitung. Oh ya, perhatikan bahwa VE ini nanti kalau dilihat di sini minus ya, minus plus, ini plus minus. Perhatikan di situ. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai-nilai yang dari rumus tadi. Kita punya IE-nya 4,23 mA, ini yang menggunakan rumus pendekatan ya. Kemudian kita pakai rumus yang eksak, itu nilainya ini. Perhatikan bahwa di sini bedanya adalah 0,01 mA. Jadi kadang lebih banyak yang lebih suka menggunakan yang pendekatan ini karena 0,01 mA untuk sebagian sistem itu bisa diabaikan. Oke. Baik. Kita juga punya VC seperti ini. VC adalah IC RC. IC-nya sendiri kita dapat dari IE, karena IE sendiri sebenarnya tadi kan IC ya, didekati dari nilai IC. Nah, jadi kita punya IC-nya ini, saya gunakan nilai itu ya. IC RC, RC-nya adalah ini. VCJ-nya adalah 10, sehingga kita punya VC adalah 5,77 volt. Jadi mudah sekali menggunakan ini. Perhatikan, jika kita menggunakan nilai pendekatan yang di sini, maka nilai beta ini seperti tidak dipakai, kan ya? Seperti tidak dipakai, sehingga bisa dikatakan di beberapa literatur bahwa rangkaian ini menggunakan bias emitor ini lebih stabil. Jadi lebih stabil karena tidak tergantung dengan nilai beta. Loh, kok bisa? Nilai betanya kan tetap transistor jika diganti. Jadi tiap transistor itu nilai betanya tidak segitu, walaupun ditulis seperti itu ya, beta 200 itu di datasheet. Walaupun transistornya jenisnya sama, ketika kita copot, kita ganti dengan transistor yang persis, itu nilai betanya belum tentu segitu. Jadi kalau kita sensitif terhadap output sekecil apapun, nanti itu akan lebih enak menggunakan rangkaian bias emitor, karena tidak begitu tergantung terhadap nilai beta. Jika kita menggunakan nilai yang bias basis, itu kan beta, IB, kemudian macam-macam. Jika transistornya panas, jadi beberapa literatur juga, jika suhunya transistor itu berubah, maka betanya kadang juga ikut berubah, sehingga outputnya berubah. Kadang betanya berubah menjadi sangat besar, sehingga arus kolektornya menjadi besar, sehingga transistor lebih panas lagi. Nah, seperti itu. Ini tidak tergantung beta, sehingga VC-nya nanti atau outputnya nanti akan bisa lebih stabil, walaupun lebih kecil outputnya, nilai outputnya. Oke, baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.